Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hernawati SPD MPD. Kali ini saya bersama dengan Ibu Sulfiati SPD, salah seorang guru matematika di SMA Negeri 1 Bantaeng. Saya akan melakukan supervisi di proses pembelajaran Ibu Sulfiati. Namun sebelumnya saya akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Baik Bu Sulfi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat luar biasa Bu. Sehat Bu ya? Ya, Ya Bu, jadi sebelum saya melakukan proses supervisi di proses pembelajaran Ibu nanti, terlebih dahulu kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nah, di percakapan kita kali ini, hal pertama yang saya sampaikan adalah bahwa tujuan supervisi yang akan dilakukan di kelas Ibu, yakni untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas. Kemudian mengapa dilaksanakan percakapan pra-observasi, yakni untuk memberikan kesempatan kepada Ibu agar bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum diadakan proses supervisi. Baik Bu, di percakapan kita hari ini ada beberapa hal yang ingin saya ketahui dari proses pembelajaran akan Ibu laksanakan di kelas. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di kelas? Jadi tujuan pembelajaran yang saya ingin capai di kelas yaitu dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Oh iya, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu capai yakni siswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual terkait dengan persamaan linear 3 dimensi, begitu Bu ya. Baik Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai di kelas? Jadi area pengembangan yang saya ingin capai yang pertama itu aspek kognitif. Jadi anak-anak dapat menyelesaikan atau peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian psikomotoriknya peserta didik mampu menggunakan langkah-langkah sistem persamaan linear 3 variabel dalam menyelesaikan soal dan mempresentasikannya. Kemudian di ranah afektifnya siswa mampu bekerja sama dalam kelompok dan bernalar kritis. Oh iya Bu. Jadi ada 3 area pengembangan Bu ya. Iya, jadi yang pertama adalah kognitif, kemudian psikomotor dan afektif. Baik Bu, bagaimana dengan strategi pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Jadi strategi yang ingin saya terapkan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi kelompok dan presentase. Oh ya, jadi strateginya itu menggunakan model pembelajaran problem based learning, kemudian metodenya itu diskusi kelompok dan kemudian mempresentasikannya. Baik Bu, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan di kelas? Jadi media yang saya gunakan di kelas ada laptop, LCD, smartphone atau handphone, sama LKPD. Oh, ya, Bu. Jadi ada 4 Bu ya. Jadi ada laptop, kemudian LCD, gawai juga handphone dan LKPD. Baik, kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi? Baik, jadi saya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas itu pada tanggal 21 Agustus 2024, tepatnya hari Rabu, di kelas 10.8 jam pertama. Oh ya. Jadi nanti kita ketemu di kelas 10.8 jam pertama, tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2024 pada hari Rabu Bu ya. Oh ya Bu, di ujung percakapan kita hari ini saya ingin mengetahui nih apa yang Ibu peroleh dari percakapan pra-observasi kita hari ini. Jadi yang saya peroleh dari percakapan kita hari ini, kita lebih mempersiapkan diri dalam supervisi yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Oh, baik begitu Bu ya. Jadi terima kasih banyak nih Bu Sulfi. Insya Allah nanti pada tanggal 21 Agustus 2024 kita ketemu lagi di proses supervisi di kelas. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak Bu Sulfi. Demikianlah percakapan pra-observasi saya dengan Ibu Sulfiati SPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian. Siap. 1.
Dua, beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, jadi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, untuk lebih berberkahnya kegiatan kita pada hari ini, silahkan nak ketua kelas pimpin doanya. Baca doa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini saya ingin mengecek kebersihan kelas kalian. Sekiranya masih ada sampah yang berserakan di lantai, minta tolong dibersihkan. Silakan dibuang di ya. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini, nak? Siapa? Kalista. Bulan Aksana. Bisa buat steam, Siapa yang tidak hadir? Adel Pratiwi. Siapa lagi? Ulan. Kumera. Ya. Dwi Andini. Dwi. Andini. Ya. Kenapa ini, nak? Tidak Izin. hadir. Izin kenapa? Paskib. Oh, jadi dia ikut seleksi paskib ya. Ya, jadi kita doakan temannya semoga dia lolos menjadi paskib utusan sekolah di. Amin. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Di SMP ataukah kalian sudah belajar mengenai sistem persamaan linear 2 variabel? Ada yang masih ingat cara menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel? Menggunakan metode eliminasi dan juga substitusi. Ya, jadi cara menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel di SMP yang sudah kita pelajari itu adalah dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi. Yang ketiga apa? Gabungan. Jadi ada 3 cara menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang kalian sudah pelajari di SMP. Yang pertama adalah metode eliminasi, kemudian yang kedua adalah metode substitusi, kemudian yang ketiga adalah gabungan. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah melalui pembelajaran berbasis masalah, anak-anakku bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat. Jadi selama 90 menit ke depan kita akan belajar secara berkelompok dengan metode diskusi. Jadi sebentar ada penilaian yang ingin Ibu lakukan. Ada 2, yang pertama itu adalah penilaian kelompok. Kemudian yang kedua adalah penilaian individu. Jadi di kelompok penilaian kelompok kalian dinilai bagaimana cara tak persentase, kemudian bagaimana kerjasamanya, dan kemudian antusiasnya di dalam menyelesaikan sebentar LKPD-nya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada tes pengetahuan awal terkait tentang bagaimana kemampuan kalian dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Silakan, nak, bisa di scan barcode-nya, kemudian bisa juga dengan menggunakan link.
Ya. Siapa? Siapa? Saya paling atas. Ke satu kok. Ke satu ah. Oh, udah. Ya. Sudah ya. Jadi hari ini materi kita hari ini apa? Ya, sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi ini sangat bagus kita gunakan, maksudnya sangat penting kita pelajari karena dapat bisa menentukan untung dari harga suatu barang. Bisa juga menentukan nilai dari barang itu sendiri. Nah, jadi sebentar Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok. Jadi minggu lalu sudah dibagi kelompok pertama 2, 3 dengan 4. Nah, sampai 5. Nah, sekarang kalian duduk di kelompoknya masing-masing, Nak. Nah, sebelum Ibu bagi sebelum Ibu bagi kelompok LKPD-nya, kalian perhatikan dulu masalah yang ada pada layar berikut. Sistem persamaan linear 3 variabel atau bisa disebut SPLTP merupakan suatu sistem persamaan di mana dua persamaan tersebut dibentuk dengan AS ditambah B ditambah C sama dengan B dengan A, B, C, dan D adalah bilangan real sedemikian sehingga A, B, dan C tidak semuanya nol. Banyak sekali masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLTP. Contohnya adalah permasalahan berikut ini. Thomas memiliki toko yang menjual peralatan tulis kantor. Beberapa hari sekali dia pergi ke toko grosir langganannya untuk membeli alat tulis kantor untuk dijual kembali di tokonya. Suatu hari beberapa stok barang yang dimiliki Thomas akhirnya dia pun pergi ke toko grosir langganannya untuk berbelanja. Tidak seperti biasanya, pada hari tersebut toko grosir memberikan penawaran spesial berupa paket hemat. Lalu, pemilik toko menjelaskan paket hemat tersebut kepada Thomas. Khusus hari ini kami memberikan penawaran spesial berupa 3 paket hemat. Paket yang pertama adalah 3 penggaris 2 buku dan 1 gunting seharga Rp18.000. Paket yang kedua adalah 1 penggaris 1 buku dan 4 gunting seharga Rp19.000. Dan paket yang ketiga adalah 2 penggaris 3 buku dan 2 gunting seharga Rp26.000. Thomas tertarik dengan penawaran tersebut, lalu ia membeli semua paket dan membawanya pulang.
Thomas berpikir ia akan menjual lagi barang-barang tersebut. Oleh karena itu, ia harus tahu berapa harga satuan barang yang ia beli di toko grosir tadi. Apa kalian tahu bagaimana caranya? Sekarang saya ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui harga satuan barang tersebut? Dengan menggunakan metode sistem persamaan dengan variabel. Ya, jadi dengan menggunakan sistem persamaan linear. Nah, Ya, benar. Caranya adalah dengan SPTP. Pertama adalah membuat model matematikanya. Kedua, mengubah SPLDP menjadi SPLDP. Ketiga, ya, jadi cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ada 4 langkah. Yang pertama itu adalah membuat model matematikanya. Kemudian yang kedua, ubah SPLDP menjadi SPLDP. Kemudian selesaikan SPLDP. Kalian sudah tahu toh cara menyelesaikan SPLDP dengan berapa cara? 3 cara. Yang pertama, kemudian yang kedua, diubah SPLTP menjadi SPLDP. Kemudian selesaikan SPLDP. Kalian sudah tahu toh cara menyelesaikan SPLDP dengan berapa cara? 3 cara. Yang pertama, substitusi. Kedua, eliminasi dengan gabungan. Oke. Kemudian yang keempat adalah Buat kesimpulan. iya, buat kesimpulan. Jadi di sini ada LKPD. Kita akan menyelesaikan masalah terkait dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi satu LKPD ini adalah satu kelompok. Jadi di sini ada beberapa masalah yang kalian akan selesaikan secara berkelompok. Kita jangan pergi. Kita jadi cari dapat. Gak besar orang dapat. Dapat anu. Kira salah. Masih berapa? Ada yang double? Kira mama. Iya. Kayak apa ini? Ada lagi. Ada nih LKPD-nya? Oh, sudah ada. Sini nomor berapa? Nah, sekarang petunjuknya itu di situ ada 5 masalah. Nah, setiap kelompok kan ada 5 orang. Jadi kalian bagi setiap masalah itu dikerjakan oleh 1 orang. Kemudian sebentar dipresentasikan. Ya, silakan bekerja, Nak. Ada yang ditanyakan? Iya, sebentar. Presentasinya dipilih saja masalahnya, masalah apa yang mau diselesaikan. Tapi tetap penyelesaiannya itu semuanya kita selesaikan. Jadi ada 5 orang, kemudian 5 masalah, kalian selesaikan secara berkelompok. Oke. Kamera ya. Jadi Ya, Bu. Kamera dulu. Asdar menyelesaikan masalah nomor berapa? Oh, nomor 4 ya.
jadi pengerjaan LKPD-nya sudah selesai, Dit. Ya, nah sekarang kita masuk ke menyajikan hasil karya setiap kelompok. Jadi saya persilahkan kepada kelompok pertama ingin bagaimana caranya menyajikan masalahnya yang dipilih. Silakan kelompok 1. Jadi kelompok lain, kalian perhatikan temannya yang menyajikan hasil masalah yang dipilih, Dik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Mu'afril Asdar selaku moderator dari kelompok 1. Saya akan membahas masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan Mutia untuk membaca soal untuk masalah yang pertama. Kaila, Nuri, dan Dimas mengikuti lomba cerdas cermat dengan skor akhir seperti berikut. 3 kali skor Kaila ditambah 2 kali skor Nuri ditambah skor Dimas, maka hasilnya sama dengan 12. 4 kali skor Kaila ditambah 3 kali skor Nuri ditambah 2 kali skor Dimas, maka hasilnya sama dengan 17. Skor Kaila ditambah skor Nuri ditambah 3 kali skor Dimas, maka hasilnya sama dengan 5. Jika pemenang dalam perlombaan adalah peserta dengan skor tertinggi, tentukanlah pemenang lomba tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Mutia. Selanjutnya, saya mempersilahkan kepada Jelita untuk menyelesaikan masalah yang pertama. Terima kasih moderator. Adapun soal yang kita ambil dari kelompok 1 yaitu pembahasan nomor 1. Oleh karena itu teman-teman, untuk mempersingkat materi, kita langsung memisalkan X yaitu skor Kaila, Y yaitu skor Nuri, dan Z sama dengan skor Dimas. Hal ini kita bisa langsung membuat persamaan, yaitu persamaan pertama yaitu 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 12. Kemudian persamaan kedua yaitu 4X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 17. Dan X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 5, yaitu persamaan itu melakukan substitusi ke 1, yaitu 3 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah Z sama dengan 12. Adapun nilai dari Z yang kami dapatkan dari substitusi ke 1 yaitu 12 dikurang 12 sama dengan 0. Jadi skor tertinggi adalah Y yaitu 3. Dari hasil tersebut kita mendapatkan pemenang lomba yaitu Nuri. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Kesempatannya, itulah tadi jawaban dari permasalahan 5. Apakah kami akan membuka sesi tanya jawab? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Baiklah, dipersilakan kelompok. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan pertanyaan, yaitu apa satu persamaan di sudut linear? Ya, terima kasih. Apakah ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kami akan menjawabnya. Pertanyaannya akan dibacakan sekaligus dijawab oleh Nur Alisa. Baik, ada pun pertanyaannya. Apa satu persamaan di sudut linear? Jawabannya adalah persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang sukunya mengandung konstanta atau perkalian. Konstanta dengan variabel tunggal persamaan ini dikatakan linear sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat Kartesius. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah hasil dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua masalah yang ada di LKPD kita selesaikan, jadi sesuai dengan pilihan masalahnya. Jadi kelompok 1 dia mempresentasikan masalah pertama, kemudian kelompok 2 mempresentasikan masalah kedua, kemudian kelompok 3 mempresentasikan masalah ketiga, dan kelompok 4 mempresentasikan masalah keempat, dan yang terakhir kelompok 5 mempresentasikan masalah yang kelima. Nah, saya mau mintanya menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini, 2 orang. Silakan Yulita. Baiklah, dari materi sistem persamaan linear 3 variabel dapat kita simpulkan bahwa manfaat dari SPLTP yaitu menentukan keuntungan atau laba, mencari harga dasar atau harga pokok suatu barang, dan membandingkan harga barang. Adapun 4 langkah menyelesaikan SPLTP yaitu yang pertama memodelkan secara matematika, kemudian ubah SPLTP menjadi SPLDP, ketiga yaitu menyelesaikan SPLDP, dan terakhir yaitu membuat kesimpulan. Dan keempat langkah ini kita dapat menggunakan metode yang pertama yaitu metode eliminasi, substitusi, dan juga terakhir yaitu gabungan. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang perwakilan dari laki-laki. Ya, ada yang mau merefleksi? Ya, silakan buat kesimpulan. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu kita dapat mengetahui cara untuk menyelesaikan sistem persamaan 3 variabel dengan 3 metode yaitu metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan. Dan ada angka untuk menyelesaikan SPLDF ada cara: 1. Model matematika, 2. Ubah SPLDF menjadi SPLDF, 3. Selesaikan SPLDF, 4. Buat kesimpulan. Terima kasih. Jadi, beri tepuk tangan dulu. SPLTP ada 4 langkah. Yang pertama itu adalah membuat model, kemudian mengubah dalam bentuk SPLDP. Setelah itu diselesaikan, kemudian dibuat kesimpulan. Nah, sebagai penguatan, kalian kerjakan soal di atas. Setiap orang di kertas lembar. Jadi di kertas lembar tadi, ini soalnya di atas. Kalian bekerja secara ini.
Ada yang mau merefleksikan? Ya, Jelita. Baik, adapun refleksi pembelajaran yang saya mungkin teman-teman juga rasakan, yaitu bagaimana perasaan Anda setelah belajar dengan menggunakan model problem based learning. Perasaan yang saya rasa yaitu sangat menyenangkan dan juga sebuah pengalaman baru bagi kita semua yang mempelajari suatu model pembelajaran seperti ini. Dan juga menurut saya tidak membosankan sehingga kita dapat aktif pada setiap segala kegiatan yang kita telah lakukan pada hari ini. Adapun media pembelajaran, alat dan bahan mempermudah kamu dalam pembelajaran, tentu sangat mempermudah sekali karena adapun yang diberikan itu yang pertama yaitu kuisis, sehingga kita tidak selalu berpatokan pada hal-hal yang membosankan seperti menulis maupun membaca dari suatu materi yang telah diberikan ibu. Kemudian materi apa yang kamu pelajari pada pembelajaran yang telah dilakukan. Materi yang kita pelajari pada kegiatan hari ini yaitu SPLTP, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel, sehingga setiap kelompok dapat mendiskusikan secara bersama-sama mulai dari permasalahan 1 sampai permasalahan 5. Adapun materi yang disampaikan, didiskusikan dan dipresentasikan dalam pembelajaran dapat kamu pahami. Tentu teman-teman semua mungkin yang kurang aktif dalam misalnya beberapa hari yang lalu tentang pemberian materi yang diberikan itu, mungkin sekarang kita dapat lebih aktif lagi dan lebih mudah dipahami suatu materi yang diberikan ibu. Adapun manfaat yang kamu peroleh dari materi pembelajaran yang dapat kita peroleh dari materi pembelajaran yaitu menguatkan rasa pertemanan kita, saling tolong menolong dan juga dapat memahami satu sama lain, dan juga materi yang diberikan ini dapat kita resapi dan insya Allah akan kita lakukan pada kehidupan sehari-hari. Ya. Sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi minggu depan kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, siap. 1, 2, beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, kembali. 4, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hernawati SPD MPD. Kali ini saya bersama lagi dengan Ibu Sulfiati SPD dalam kegiatan pasca observasi. Di percakapan pasca observasi kali ini kami didampingi oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Ernawati SPD MPD. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Iya Bu, alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendampingi kami di percakapan pasca observasi hari ini. Selanjutnya saya juga menyapa Bu Sulfi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat.
Sehat Bu ya. Baik Bu, di percakapan pasca observasi kali ini, hal pertama yang ingin saya ketahui ini bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan supervisi di kelas? Jadi perasaan saya sangat senang karena dengan adanya supervisi di kelas saya bisa berbagi praktik baik terutama dengan tentang model-model pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oh, baik Bu. Bisakah Ibu menceritakan ulang atau menjelaskan ulang proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas terkait tujuan pembelajaran, area pengembangan dan strategi pembelajaran yang Ibu terapkan? Jadi tujuan pembelajaran saya yaitu dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Adapun area pengembangan yang saya ingin kembangkan itu ada 3. Yang pertama itu di pengetahuan. Jadi anak-anak atau peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear variabel. Kemudian di keterampilannya peserta didik mampu menerapkan langkah-langkah dari sistem persamaan linear 3 variabel dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTP dan mempresentasikannya. Kemudian di afektifnya peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok dan bernalar kritis dalam menyelesaikan soal. Strategi yang saya gunakan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning dan dengan presentasi kelompok. Oh iya Bu. Jadi tujuan yang Ibu capai di proses pembelajaran yakni diharapkan siswa dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual tentang persamaan linear 3 variabel. Kemudian area pengembangan yang Ibu terapkan di kelas meliputi kognitif, psikomotor, dan afektif. Adapun strategi pembelajaran yang Ibu terapkan adalah model pembelajaran problem based learning dengan metode presentasi kelompok. Baik Bu, bagaimana dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai di pembelajaran Ibu? Ya, jadi indikator yang saya ingin capai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian yang kedua mampu menyelesaikan soal dengan menggunakan langkah-langkah sistem persamaan linear 3 variabel dan mempresentasikannya. Kemudian ketiga mampu bekerja sama di dalam kelompok dan bernalar kritis dalam menyelesaikan soal. Ya, jadi ada 3 indikator ketercapaian Bu ya. Jadi yang pertama siswa mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual berkaitan dengan persamaan linear 3 variabel. Kemudian yang kedua siswa juga mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Yang terakhir ketiga mampu menampilkan bagaimana bekerja sama di dalam kelompok. Baik Bu, berdasarkan indikator ketercapaian Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu apakah tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran itu sudah tercapai atau bagaimana? Kalau menurut saya Bu sudah tercapai karena saya di awal pembelajaran itu saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian saya juga telah menerapkan langkah-langkah model pembelajaran problem based learning dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oh ya Bu. Jadi apa yang saya Ibu sampaikan tadi itu sesuai dengan hasil pengamatan saya di kelas pada saat supervisi, yakni di awal pembelajaran Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas. Kemudian yang kedua Ibu juga telah menerapkan sintaks problem based learning. Kemudian di area pengetahuan Ibu juga sudah memberi penguatan kepada siswa untuk menyelesaikan permasalahan persamaan linear 3 variabel. Kemudian Ibu juga sudah melatih siswa bagaimana presentasi di kelas dan juga bagaimana bekerja sama di kelompok. Kemudian selanjutnya saya ingin mengetahui dalam proses pembelajaran Ibu terapkan tadi, apakah ada kendala atau masalah yang Ibu hadapi? Jadi kendala yang saya hadapi di dalam proses pembelajaran saya melihat masih kurang aktif dalam bekerja berkelompok. Oh ya Bu, jadi masalahnya masih ada siswa yang kurang aktif begitu Bu ya dalam bekerja kelompok. Untuk mengatasi masalah ini, apa yang terpikirkan oleh Ibu yang bisa menjadi solusi dari masalah yang Ibu sampaikan tadi? Jadi saya berpikir
Yang pertama, solusi yang saya ingin terapkan untuk menghadapi permasalahan saya, yang pertama itu mencari literatur terkait tentang pembelajaran interaktif. Oh begitu Bu ya. Jadi Ibu berpikir membutuhkan literatur untuk mencari model-model pembelajaran interaktif. Selain itu Bu, apalagi yang bisa Ibu terapkan di kelas? Saya juga berpikir belajar dari praktik baik rekan sejawat terkait tentang pembelajaran atau model-model pembelajaran yang dimana dapat mengaktifkan siswa dalam bekerja berkelompok. Oh iya Bu, jadi Ibu juga berpikir bagaimana belajar dari praktik baik rekan sejawat Bu ya? Iya, terkait bagaimana pembelajaran di kelas yang bisa lebih interaktif. Selain itu Bu, apa ada lagi yang terpikirkan yang bisa dijadikan solusi? Berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merancang pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Wah luar biasa sekali nih Bu. Ternyata Ibu punya beberapa opsi-opsi solusi yang bisa diterapkan di kelas untuk mengatasi kendala yang Ibu paparkan tadi. Dari beberapa opsi yang Ibu jelaskan tadi, yang mana yang jadi prioritas Bu? Jadi yang dari ketiga opsi yang saya kemukakan, yang menjadi prioritas yang pertama yaitu mencari literatur terkait tentang model pembelajaran yang kreatif. Oh, begitu Bu ya. Jadi yang jadi prioritas adalah mencari literatur tentang model-model pembelajaran interaktif. Baik Bu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana Ibu ini? Jadi yang bisa membantu yang tentunya itu rekan sejawat, kemudian bisa juga kepala perpustakaan dan rekan-rekan yang ahli di bidang yang berkaitan dengan model-model pembelajaran. Jadi Ibu bisa dibantu oleh rekan sejawat Bu ya, dengan petugas perpustakaan juga dan teman-teman lain yang punya banyak referensi lah terkait model-model pembelajaran. Kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana yang Ibu paparkan tadi? Ya, jadi saya akan melaksanakan pekan depan. Lebih baik, lebih cepat lebih baik. Oh begitu Bu ya. Jadi rencananya minggu depan, ya betul. Lebih cepat lebih baik. Baik Bu, di ujung percakapan pasca observasi kita ini, saya ingin mengetahui kesimpulan apa atau hal-hal apa yang bisa Ibu ambil dari percakapan pasca observasi kita kali ini? Ya, jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari percakapan ini, dengan adanya percakapan ini kita mampu mengetahui apa-apa kekurangan dalam proses pembelajaran kita, kemudian memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran kita, dan yang kita dapat mencari solusi yang selama ini tidak terpikirkan oleh saya. Begitu Bu ya. Baik Bu, saya berharap dan saya doakan apa yang Ibu rencanakan tadi bisa terrealisasi dengan baik dalam waktu dekat, sehingga pada saat kita punya waktu untuk ketemu lagi, Ibu sudah bisa menyampaikan hal-hal positif terkait rencana kegiatan yang Ibu paparkan tadi. Baik Bu, terima kasih banyak atas kesediaannya hari ini untuk melakukan pasca observasi. Terima kasih juga kepada Ibu pengajar praktik. Demikianlah percakapan pasca observasi bersama Ibu Sulfiati SPD dan Ibu pengajar praktik Ibu Ernawati SPD MPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.